Pada part sebelumnya, Dugu Hentian palsu berteriak meminta Heavenly Sword Hall untuk memusnahkan Yunwen. Mendengar hal itu, Heavenly Sword Hall langsung melesat dengan cepat. Melihat hal itu, para penonton berteriak terkejut bertanya, "Hah? Apa dia mengatakan untuk memusnahkan semuanya? Bajirin gila itu, entah dia asli atau palsu. Ayo kita lawan." Semua orang mulai berteriak melawan. Ada yang berteriak berkata, "Lindungi Great Warrior Wen." Namgong Hyukrian juga berteriak maju berkata, "Heavenly Sword Hall." Ada juga yang berteriak berkata, "Kesalahan yang dilakukan atas nama Northern Sword Association akan diperbaiki oleh Northern Sword Associasi. Lindungi Nona dan pendekar hebat itu sesuai perintah." Mereka semua mulai berperang melawan Heavenly Sword Hall, saling menebaskan pedang mereka, saling menangkis satu sama lain. Sedangkan Dugu Hentian yang palsu hanya terdiam melihat peperangan itu. Mengeratkan giginya, dia bergumam, "Si Alan, rencana yang sudah aku persiapkan selama 100 tahun dirusak oleh si pemula itu." Lalu dia berteriak berkata, "Aku akan melenyapkan kalian semua dan memulihkan aliansi Murim. Jangan biarkan satu orang pun lolos." Dia berteriak berkata, "Black Flame Asur, singkirkan Jetface, Divine Dragon, dan Dugu Sulan." Mendengar hal itu, sesosok monster yang besar menggerang di belakangnya berkata, "Sesuai perintah Anda." Pria besar itu langsung melesat maju, memukul sembarangan ke arah di depannya, membuat orang-orang terpental, dan yang melihat itu hanya terdiam terkejut. Pria besar itu terlihat mengamuk, mengerang dan berteriak, memukul siapapun yang ada di depannya secara sembarangan. Melihat hal itu, orang-orang menjadi terdiam bertanya, "Bukankah itu monster?" Ada juga yang bertanya, "Ada monster seperti itu di Northern Sword Associasi. Dia bahkan tidak pakai pedang." Melihat hal itu, Dugu Hentian palsu tersenyum, lalu bergumam, "Dengan Black Flame Asura, serangga-serangga ini seharusnya bisa ditangani dengan mudah. Aku harus mundur terlebih dahulu dan kembali lagi setelah keadaan menjadi tenang." Setelah mengatakan hal itu, dia melompat, melesat pergi meninggalkan tempat kejadian. Melihat hal itu, Yunwen bergumam, dia akhirnya melarikan diri. "Huan Noh, Huan dan Noh, aku mengandalkanmu." Tapi selagi dia terdiam melamun, monster besar itu mengerang, mencoba memukul ke arah Yunwen, membuat Yunwen terkejut awalnya. Lalu dia melesat dengan raut yang serius ke arah monster besar itu. Melihat hal itu, monster yang terkejut itu hanya bisa melirik ke arah Yunwen. Lalu Yunwen tersenyum mengerikan berkata, "Apa yang kau lihat? Pria yang besar." Lalu dia berkata, "Supreme Indestructible Palm." Yunwen mengeluarkan pukulannya ke arah monster besar itu, membuat aura tangan yang besar memukul jatuh pria besar itu dengan satu pukulan. Melihat hal itu, semua orang terkejut karenanya. Hyukrion dan semua bawahannya, juga orang-orang dari asosiasi Northern Sword, hanya bisa terdiam. Pria yang besar itu kehilangan kesadaran setelah terkena satu pukulan dari Yunwen. Setelah melihat pria besar itu tumbang, Yunwen menghela nafas, tersenyum dan berkata, "Apa kau berpikir ukuran adalah segalanya? Perbedaan kekuatanku denganmu sangatlah besar." Perang dari aliansi Murim dan 200 Heavenly Sword Hall Assassin diakhiri dengan pembantaian seluruh Heavenly Sword Hall. Orang yang disebut pemimpin mereka, Dugu Hentian palsu, mengambil keuntungan dari kekacauan dan melarikan diri. Patriark Klan Namgong yang terengah-engah bertanya, apa orang palsu itu melarikan diri? Setelah tragedi itu, semua mata terfokus pada satu orang. Bagaimanapun, mereka ingin seseorang mengatur dan menyelesaikan seluruh situasi. Dan Heaven Destroyer Yunwen tahu persis apa yang mereka inginkan. Menyadari hal itu, Yunwen berkata, "Terima kasih atas kerja keras kalian semua." Lalu dengan aura di sekitar tubuhnya, dia berkata, "Awan gelap yang mengintai aliansi Murim sekarang telah sepenuhnya dibersihkan."
Mendengar hal itu, semua orang berteriak sangat gembira. Sorak-sorai mengguncang dari para seniman bela diri yang membasuh tubuh mereka dengan cairan merah. Dan begitulah Dugu Hentian palsu dikalahkan. Dan sebuah pembangkit tenaga baru saja muncul. Pada malam itu, di kediaman air dan api, Dugu Sulan berteriak memanggil Yunwen berkata, "Tuan muda, apa yang sebenarnya terjadi?" Dia terlihat sangat terkejut. Di depan Yunwen berada ada 3 orang yang terkapar tidak sadarkan diri. Melihat itu membuat Dugu Sulan terkejut, hanya bisa terdiam. Lalu Yunwen berkata, mereka telah dikurung di penjara bawah tanah, Divine Sword Pavilion. Ini pasti ulah si palsu itu. Mendengar itu dan melihat siapa yang ada di depan Yunwen, Dugu Sulan menangis, menutup mulutnya memanggil kakek dan kakaknya. Dia berkata, "Kenapa kalian seperti ini?" Lalu Yunwen memanggil Huinoh dan bertanya, "Bisakah kau menjelaskan padanya?" Merespon itu, Huinoh mengiyakan. Lalu dia berkata, alasan mereka masih hidup adalah karena kebencian dan efek obatnya, karena kerusakan truki mereka yang fatal. Bahkan jika kita menyelamatkan mereka, mereka akan dalam keadaan seperti Jiangxi. Mendengar hal itu, membuat Dugu Sulan terkejut, berteriak memanggil kakek dan kakaknya, hanya bisa menangis. Lalu Huino melanjutkan, untungnya anak bernama Huansa itu bisa pulih dalam sebulan dengan perawatan, tapi aku tidak tahu apa luka di hatinya bisa disembuhkan. Mendengar hal itu, Dugu Sulan memberikan hormat kepada Huino dan berteriak bertanya, apa benar-benar tidak mungkin? Mereka adalah kakek dan kakakku yang baru saja ketemu lagi. Apa kamu mengatakan bahwa aku harus berpisah dengan mereka seperti ini? Mendengar hal itu, Yunwen berkata, bahkan jika kita menyelamatkan mereka, mereka akan hanya menjadi Jiangxi. Betapa tragisnya. Tapi tiba-tiba, Heavenly Demon memanggil Yunwen berkata, Heaven Destroyer. Mendengar itu membuat Yunwen menoleh. Lalu Heavenly Demon berkata, ada cara lain. Mendengar itu membuat Yunwen terkejut bertanya, cara lain? Jangan bertele-tele dan katakan saja langsung. Mendengar hal itu, Dugu Sulan yang terkejut bertanya, mengapa Anda berbicara sendiri, Tuan muda? Menjawab itu, Huino berbisik berkata, harap tunggu di luar sejenak, Nona. Lalu Heavenly Demon berkata, kami akan mengirimkan jiwa kami kepada mereka berdua. Jika Botak dan aku memasuki tubuh mereka, kita tidak hanya dapat mencegah mereka menjadi Jiangxi, tapi kita juga bisa menyelamatkan mereka. Mendengar hal itu, Yunwen bertanya, berapa persen kemungkinan gagalnya? Hasilnya akan bagaimana? Merespon itu, Heavenly Demon berkata, kemungkinan kegagalan hampir tidak ada, meskipun aku masih belum yakin tentang hasilnya. Lalu Tetua Huang berkata, karena kedua benefaktor itu berada dalam keadaan hampir setara dengan Jiangxi, mungkin lebih mudah bagi kami untuk masuk. Yang penting adalah kau tidak dapat mengirim kami dengan kemampuanmu saat ini. Jadi, kami harus bergerak sendiri, dan kami tidak dapat menjamin hasilnya. Jika aku mempertimbangkan beberapa kemungkinan, mereka bisa mengambil kendali penuh atas mereka, atau kami yang akan meminjam tubuh mereka, dan jiwa mereka akan pergi. Artinya, mereka akan mati. Namun, jiwa kita akan tetap berada di tubuhnya. Mendengar hal itu, Yunwen bergumam, itu berarti tubuh mereka setidaknya akan tetap sama jika itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Heavenly Demon berkata, kemungkinan berikutnya adalah sepertimu, Heaven Destroyer, situasi di mana jiwa kita hidup berdampingan, atau kami berhasil membangkitkan jiwa mereka saat masuk, dan kesadaran mereka akan mengendalikan segalanya. Dalam hal ini, kami akan kembali ke dunia spiritual. Mendengar hal itu, membuat Yunwen sangat terkejut, lalu bertanya, kalian akan kembali ke dunia spiritual? Heavenly Destroyer Yunwen jatuh dalam pemikiran yang mendalam. Itu bukan kerugian. Tidak peduli berapa kali dia mempertimbangkannya,
Jika semua berjalan dengan baik, dia akan mendapatkan 2 sekutu yang luar biasa. Bahkan dalam kasus terburuk, Dugu Zen dan Dugu Wu bisa kembali normal. Apapun yang terjadi, ini akan bisa menghentikan Dugu Sulan dari kesedihannya. Namun, Yunwen berkata, jika kalian semua kembali ke dunia spiritual, bukankah itu berarti ini adalah perpisahan? Dia mengingat momen-momen saat mereka bertiga. Dia menjadi terdiam mengingat hal itu. Lalu dia berkata, baiklah, aku akan menyerahkan ini kepada kalian, Heavenly Demon dan Huang. Tapi ini harus tetap dirahasiakan dari Dugu Sulan. Apapun yang terjadi, jika kalian benar-benar mengambil kendali, kalian harus bertindak sebagai kakek dan saudaranya. Dan juga, dia memegang pipinya, terlihat malu dan berkata, cobalah untuk tetap tinggal di sekitar sini sebanyak mungkin. Bukankah ini terlalu sedikit lebih awal untuk kembali ke dunia spiritual? Mendengar hal itu, Heavenly Demon tersenyum sombong berkata, jangan khawatir. Bahkan jika aku kembali ke Murim, aku tidak akan merebut Heavenly Demonic Colt darimu. Sedangkan Huang tertawa dan berkata, aku tahu apa yang ada di pikiranmu, Benefactor Heavenly Demon. Mendengar hal itu, membuat Heavenly Demon menjadi agak malu berkata, tahu apa kau botak? Merespon itu, Huang berkata, aku tahu, awalnya Tuan Benefactor Heavenly Demon ingin mengambil tubuh Tuan Benefactor Heavenly Destroyer. Tapi saat melihat pertumbuhannya, dia mengembangkan keinginan yang berbeda. Dia tidak ingin menjadi keberadaan tertinggi yang kesepian, tapi untuk bertemu dengan lawan yang tangguh. Lalu dia berkata, kalau begitu, ayo kita masuk. Dan dengan begitulah, Heavenly Demon juga Huang masuk ke tubuh kakek dan kakak dari Dugu Sulan. Heavenly Demon dan Huang menghilang, dan Huino menyuntikkan jarum dan eliksir ke Dugu Zen dan Dugu Wu. Heavenly Destroyer memasukkan energi internal ke dalam pembuluh darah mereka dan menunggu mereka bangun. Fakta bahwa dia tidak bisa lagi mendengar Heavenly Demon dan suara Huang di kepalanya membawa perasaan hampa padanya. Begitulah 3 hari berlalu. Di Divine Sword Pavilion, Zen Yuhai berkata, sekarang karena tampaknya sudah agak terorganisir, bukankah kita harus memilih pemimpin yang baru? Merespon hal itu, Patriark Klan Namgong berkata, tentu saja. Great Warrior lah yang cocok untuk menjadi pemimpin. Mendengar hal itu, Yunwen tersenyum berkata, aku bersyukur atas pengakuan Anda, tapi aku tidak memiliki pengalaman atau kemampuan untuk mengambil peran penting seperti itu. Aku ingin mencalonkan seseorang yang layak untuk posisi itu. Bagaimana menurutmu? Mendengar hal itu, Patriark Klan Namgong bertanya, layak? Di mana kami menemukan orang yang lebih layak darimu, Great Warrior? Mendengar hal itu, Yunwen hanya tersenyum dalam diam. Lalu dia berkata, silahkan masuk. Dan mendengar kalimat itu, seseorang membuka pintu, membuat seseorang dari Asosiasi Northern Sword terkejut karenanya, sampai membelalakkan matanya. Dia berteriak berkata, Tuan Hidden Dragon Emperor. Beberapa saat kemudian, Ketua Asosiasi Northern Sword terdahulu, Hidden Dragon Emperor, Dugu Zen, Saudara Dugu Sulan, Heavenly Dragon Ascending Sword, Dugu Wu, datang menghadiri pertemuan. Melihat hal itu, semua bawahan Asosiasi Northern Sword menunduk memberikan hormat berteriak berkata, salam kepada Yang Mulia Kaisar Agung. Salam kepada Yang Mulia Kaisar Agung. Melihat hal itu, Dugu Sulan tersenyum bahagia. Lalu Yunwen berkata, seperti yang kau tahu, korban utama dari kejadian ini mungkin adalah keluarga Dugu. Ketua asosiasi juga menjadi korban dari konspirasi mereka dan meninggal dunia. Dan Tuan Hidden Dragon Emperor beserta cucunya yang hidup dalam kesengsaraan. Belum selesai di sana, Asosiasi Northern Sword yang telah bersusah payah seumur hidup mereka, reputasinya dijatuhkan
Jadi bukankah mereka yang harus diberikan kesempatan untuk memulihkan nama baik mereka? Mendengar hal itu membuat orang-orang terkejut. Ada yang berkata, tapi tak peduli apa yang dikatakan orang lain, kontribusi terbesar dalam insiden ini adalah Anda, pendekar hebat Wen. Mendengar hal itu, Yunwen berkata, sebagai gantinya, aku akan mendedikasikan diriku untuk membantu ketua aliansi sepenuhnya sebagai ketua skuad ortodok PET. Apa kau masih susah menerima hal ini? Mendengar itu, Patriark Klan Namgong berteriak memberikan hormat tertawa berkata, tidak terima, konyol sekali. Tak ada jawaban yang lebih baik dari itu. Salam ketua aliansi yang baru. Semua orang memberikan salam persatuan aliansi Murim. Dan seiring waktu berlalu, aliansi Murim mencapai kestabilan dengan cepat. Tentu saja, atas instruksi yang teratur dari Heaven Destroyer, Yunwen, organisasi-organisasi yang ada diperintahkan untuk mengurangi kerugian yang tidak perlu. Dan otoritas dari ketua diperluas. Sedangkan otoritas dari ketua skuad ortodok PET diperkuat. Tentu saja, peringkat otoritas ini bukan untuk disalahgunakan. Yunwen tersenyum, membuka buku berkata, oke, harusnya sudah cukup. Ini digunakan untuk membasmi dan menghukum siapapun yang melakukan kejahatan. Bersandar pada aliansi Murim dan asosiasi Northern Sword dan Heaven Destroyer memperoleh kepercayaan yang mendalam atas aksinya oleh Central Plain Martial Ward dan juga Heavenly Demon dan Huang di Pavilion Divine Sword, kediaman Heavenly Destroyer di aliansi Murim. Mereka mengadakan rapat kecil. Yunwen berkata, si palsu itu kabur ke Jiangnan. Mendengar itu, Duguwu berkata, aku akan pergi. Heaven Destroyer mendengar hal itu, Yunwen berkata, hei, kau belum lupa kan? Kau yang sekarang masih setengah Heavenly Demon. Heavenly Demon sedang berada dalam tubuh Duguwu. Lalu Yunwen bertanya, bagaimana menurutmu? Huang merespon itu. Huang yang sedang berada dalam tubuh Duguzen tertawa dan berkata, Tuan Dermawan Heavenly Demon, bagaimana kalau lebih mendengarkan perkataan Tuan Dermawan Heaven Destroyer? Dasar dari pemanggilan jiwa dan peningkatan roh milik Heavenly Demon dan Huang telah mencapai setengah dari keberhasilannya. Dalam malam hari, Heavenly Demon dan Huang akan menjadi tuan dari tubuh Hidden Dragon Emperor dan Duguwu. Tapi saat matahari terbit sampai matahari terbenam, mereka akan kembali ke Kaisar Agung dan Duguwu yang asli. Yunwen bergumam, ya, karena Heavenly Demon dan Huang belum kembali ke dunia spiritual. Dan orang-orang berharga Nona Dugu tidak berubah menjadi Jiangxi. Situasinya masih bagus. Tidak perlu khawatir tentang Hidden Dragon Emperor Huang, karena tubuh aslinya adalah master yang hebat. Tapi masalahnya adalah Duguwu. Heavenly Demon. Heavenly Demon tiba-tiba memajukan wajahnya ke depan wajah Yunwen berteriak bertanya, kenapa kau gelisah? Apa kau sudah lupa siapa aku? Heaven Destroyer merespon hal itu. Yunwen berkata, itu kalau ceritanya malam. Bagaimana kalau kau mati secara tidak terduga di siang hari? Yunwen menghela nafas dan berkata, Heavenly Demon, kau bilang semua yang kau lakukan dan katakan di malam hari akan diingat oleh Duguwu besoknya. Apakah aku benar? Kalau begitu, berlatihlah seni bela diri setiap malam. Selayaknya hidupmu bergantung padanya. Aku kira itu tugasmu untuk membuat tubuh aslinya lebih kuat. Mendengar hal itu, Heavenly Demon berteriak tidak terima berkata, apa-apaan? Kenapa tiba-tiba? Lalu Yunwen berkata, oh iya, kau harus pergi sekarang, Huang. Tidak baik untuk ketua aliansi berada di sini terlalu lama. Mendengar hal itu, Huang langsung berdiri dan berkata, aku mengerti Tuan Dermawan. Sedangkan Heavenly Demon memasang raut tidak suka bergumam, kau mau aku, Heavenly Demon yang agung, untuk berlatih.
Apa-apaan kalau aku tahu dia selemah ini. Aku bagusan memasuki tubuh pria tua yang dipanggil Hidden Dragon atau apalah itu. Dugu Wu. Dia memegang wajahnya dan melanjutkan. Ini hanya mudah dan tidak berguna. Tapi tiba-tiba dia disadarkan oleh perkataannya sendiri berkata, "Hah? Mudah? Tubuh ini? Sepertinya wajahnya lumayan juga. Ya, mungkin berguna sedikit." Lalu dia dengan semangat berteriak berkata, "Heaven Destroyer, mulai sekarang aku akan mengikuti perintahmu tanpa syarat." Mendengar hal itu, Yunwen yang terkejut bertanya lalu berkata, "Benarkah? Kenapa? Apa yang ingin kau lakukan?" Menjawab pertanyaan Yunwen, Heavenly Demon mengulurkan tangannya, tersenyum dan berkata, "Dasar anak nakal. Kenapa curigaan banget begitu? Berjanjilah satu hal padaku." Mendengar hal itu, membuat Yunwen yang curiga menjadi berteringat bertanya, "Apa? Sudah kuduga." Lalu Heavenly Demon yang tersipu berkata, Karena sekarang aku punya kehidupan yang baru. Kali ini aku ingin menetapkan tujuan yang lebih suci dan mulia. Aku tak mau hidup seperti orang gila yang berlumuran cairan merah seperti sebelumnya." Mendengar itu, Yunwen berkata, "Kenapa bertele-tele? Tujuan mulia apa yang kau maksud?" Menjawab itu, memasang wajah yang sangat meyakinkan, Heavenly Demon dengan percaya diri mengatakan satu kalimat, "Wanita." Mendengar hal itu, membuat Yunwen terkejut, hanya terdiam. Lalu bertanya, "Wanita?" Merespon hal itu, Heavenly Demon berkata, "Di kehidupan kali ini. Jadi jangan hentikan aku. Kalau kau berjanji itu saja, aku akan melakukan apapun yang kau bilang." Mendengar hal itu, membuat Yunwen menjadi jijik bertanya, "Apa kau serius?" Heavenly Demon yang agung menetapkan tujuan yang menyedihkan seperti itu. Mendengar hal itu, membuat Heavenly Demon menjadi sangat marah, memukul meja dan berteriak bertanya, "Menyedihkan katamu? Bagaimana mungkin? Tepati janjimu, jangan ikut campur dengan pertemuan romantisku." Mendengar hal itu, terbata-bata Yunwen berkata, "Baiklah, entah itu berbagi cinta atau apapun, lakukanlah sesukamu." Memasang wajah tidak percaya, Yunwen bergumam, "Tidak kusangka, aku tidak pernah menyangka dia bisa sebodoh itu." Mendapatkan izin dari Yunwen membuat Heavenly Demon menjadi sangat bahagia. Tertawa sangat keras. Melihat hal itu, Tetua Pung bertanya, "Apa itu benar-benar Heavenly Demon yang legendaris?" Menjawab hal itu, Huino berkata, "Kelakuannya sedikit." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Heavenly Demon berteriak berkata, "Cukup dengan pembicaraan membosankan ini." Dia memanggil Beggar Pung dan Huino, meminta mereka untuk pergi memeriksa meja alkohol. Mendengar hal itu, Tetua Pung dan Huino mengiyakan. Lalu pagi berikutnya, terlihat Dugu yang baru saja bangun. Dia mengeluh merasakan pusing di kepalanya. Lalu saat dia membuka matanya, dia dibuat bertanya-tanya sedang berada di mana. Lalu saat dia bangun, dia dibuat sangat terkejut. Ada 3 wanita tidur di sampingnya. Melihat hal itu, dia bergumam, "Berapa banyak yang dia minum? Berapa wanita yang menemanimu, Senior Heavenly Demon? Meskipun kita berbagi tubuh sekarang, bagaimana bisa kau memperlakukannya dengan sembrono seperti ini?" Dia berjalan keluar sembari mengeluh dan melanjutkan gumamannya, "Sepertinya aku harus memeriksa keadaan kakekku." Dan saat dia menemui kakeknya berkata, "Kau sudah di sini." Merespon itu, Duguwu berteriak bertanya, "Kakek, kau tidak terlihat baik. Apa yang terjadi semalam dengan Yang Mulia Huang?" Merespon hal itu, kakeknya memegang kepalanya berkata, "Dia melafalkan kitab suci dan membaca sepanjang malam. Jadinya aku merasa sedikit lelah sekarang." Mendengar itu, Duguwu berkata, "Sepertinya kita harus tidur ketika giliran kita tiba. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan kita sekarang?
Haruskah kita mengikuti ketua skuad Wen Yun dengan patuh merespon hal itu? Emperor Dragon berkata, tentu saja ini tidak akan mudah. Kehidupan kita tentunya akan berbeda dari sebelumnya. Tapi tidak perlu khawatir. Kita memperoleh kehidupan kedua berkat pendekar hebat Wen. Mendengar hal itu, Dugu berkata, itu benar. Tapi sayangnya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Dugu Sulan datang berteriak memanggil kakeknya, diikuti oleh Yunwen di belakangnya. Melihat kakeknya membuat Dugu Sulan terkejut berkata, "Oh, kakak, kau juga ada di sini." Melihat Dugu Sulan yang datang, kakeknya terlihat bahagia memanggil Dugu Sulan, lalu berkata, "Pendekar hebat Wen, aku senang kau juga datang." Dan beberapa saat kemudian, masih di tempat yang sama, Emperor Dragon bertanya kepada Yunwen, "Pemandangannya tidak buruk kan? Ini telah menjadi hobiku dari usia senja ini." Merespon hal itu, Yunwen berkata, "Ini luar biasa, Tuan." Lalu Hidden Dragon berkata, "Karena kau pasti sibuk, singkat saja. Yang ingin kukatakan adalah, aku harap kami tetap berada di bawah naunganmu." Merespon itu, Yunwen berkata, "Aku tak tahu kenapa kau melakukan ini, tapi aku tak bisa menerimanya. Menjadikan Tuan Hidden Emperor sebagai bawahanku adalah hal yang dianggap mustahil oleh orang lain." Menjawab hal itu, Hidden Dragon berkata, "Aku tidak peduli tentang pikiran orang lain. Aku telah memutuskan melakukannya untuk diriku sendiri, dan aku hanya ingin mengetahui keinginanmu, tuanku." Lalu dia tersenyum dan melanjutkan, "Dan juga, sekarang aku telah tahu tentang Huang yang mulia dan juga leluhur Heavenly Demon. Bagaimana aku masih belum mengikutimu, pendekar hebat Wen?" Mendengar hal itu, Yunwen memberikan hormat berkata, "Maafkan aku karena tidak mengerti perasaanmu. Meskipun aku sudah sangat menyusahkan dirimu, akan sangat menyenangkan bagiku jika kau bisa mendukungku. Aku mengerti, aku akan menerimamu sebagai bawahanku." Hidden Emperor bersujud di hadapan Yunwen. Melihat hal itu, Dugu menjadi sangat marah berkata, "Meskipun dia bekerja sama untuk kita, bagaimana bisa?" Kakek berlutut di hadapannya. Setelah mengatakan hal itu, Dugu memutar tubuhnya dan pergi dengan kesal. Melihat hal itu, Dugu Sulan mencoba menghentikannya, memanggil kakaknya dan bertanya, kemana dia akan pergi. Melihat apa yang terjadi, Hidden Dragon berkata, "Bocah itu sudah mengikutiku kemana-mana. Dia pasti merasa sedikit kecewa, tapi jangan khawatir. Dia akan segera mengerti." Mendengar hal itu, Yunwen tersenyum dan berkata, "Sebenarnya ini berjalan dengan lancar. Aku akan pergi dengan Dugu segera." Di tempat lain, di mana Dugu Hentian palsu berada, dia terlihat kusam berkata, "Heavenly Saint Jetphonic, bagaimana orang sepertimu mengatakan hal itu?" Dia menemui Siun. Siun berkata, "Apa yang ku katakan adalah, setidaknya di sini kau harus bekerja sama denganku." Second Grandmaster merespon hal itu. Dugu Hentian palsu berdiri bertanya, "Apa kau pikir bersembunyi di koalisi Southern Blade dan berperilaku sebagai pemiliknya akan membuatmu dihormati? Seberapa lama kau masih bisa sesombong itu?" Mendengar hal itu, membuat Siun terkejut bertanya-tanya dalam pikirnya. Lalu Dugu Hentian palsu berkata, "Grandmaster, dalam perjalanannya ke sini, koalisi Southern Blade akan menghilang dari dataran tengah."